Gedung Muslimat masih tersedia kosong, silakan. Acara Pondok Pesantren Darul Istiqomah bersolawat, yaitu dalam rangka khataman tafsir Al-Qur'an dengan tidak ada suara Bapak. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat itu Pondok Pesantren Darul Istiqomah bersolawat. Acara Hati terus dari kerangka waktu bermakanan sudah terbuat. Salawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, haji sepuh ingkang rawuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus Nabiul Karim, Bapak Kiai Haji Taufik selaku pengasuh Pondok Darul Istiqomah. Moga-moga istiqomah sesuai kali namine, Allahumma amin. Ugi dumateng Korpon Pincang, Kecamatan Purwokerto Timur, yang saya hormati, yang saya muliakan, juga Gus Faris nulis ya, Gus ya, Malen, yang saya hormati Inul Karim, semoga diberi kesehatan, tauhid umur, fitaatillah, bisa meneruskan perjuangan abahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Kiai Haji Ulil Albab Ulil Absar, yang saya hormati, semoga tauhid umur, fitaatillah, tidak ketinggalan Gus Azmi, semoga diberkahi Allah lewat selawatnya. Ini yang hadir bukan karena saya, karena Azmiyah
manfaatnya orang senang kayaknya. Iya, saya juga tahu diri kok. Tidak punya istri bos, belum ada kesempatan. Mumpung ada orangnya, ya. Barangkali nyantol bagaimana ya, Allahumma. Barangkali yang kedua perhatikan. Kalau di sana pun tinggal boten saged kawula sebat setunggalipun nyuwun pangapunten boten ngirangi takdiman wa ikraman karena siji boten hafal nyuwun ngapunten kaya kemawon truk hadroh ingkang kawula tresnani para bapak, para ibu dan para santri yang berdomisili di sini, semoga dapat ilmu yang manfaat. Kaumnya yang mengikuti tafsir Al-Ibris semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Seluruhnya yang hadir, sahabat-sahabat Banser dan sahabat Banser tidak ada ya? Teman-teman dari pemuda Banser tidak ada? Oh dari Asma ya, Ayah Arif ya, dari Ipsi. Semoga Ayah Arif diberi maklumat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan santri-santrinya diberi kemanfaatan ilmunya. Allahumma amin. Semuanya saja pecinta-pecinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita ya orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya beliau. Lewat sholawat ini kita senandungkan sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk yang orang-orang yang tidak ridho manakala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinistakan. Yang akhir-akhir ini siapa yang namanya Muhammad dan Maria masuk kemarin dapat gratis minuman keras, itu kan menistakan, nggak berasa. Alhamdulillah Gubernur Anies menutup semuanya, semoga gubernur yang lain ikut menutup, amin ya Rabbal Alamin. Karena itu bagian daripada tidak ridhonya kita manakala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinistakan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Rahmatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam arti rahmatan adalah melindungi kesesatan, rahmat melindungi penista, tapi rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyelamatkan manusia dari kejahiliahan menjadi manusia-manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu Kartini dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, itu minal zulumati ilan nur, itu mengambil bahasa baginda Rasul sebagai orang yang bisa menerangi dari kegelapan. Karena Raden Ajeng Kartini adalah hafidhoh, hafal Quran, tapi yang disenandungkan oleh Kartini hari ini hanya yang dikenalkan adalah kebaya dan sanggulnya, Qurannya enggak. Istiqomah Ibu tarik ada sanadnya kalau dibalik ya. Jadi Ibu Kartini itu termasuk satu guru dengan Mbah Hasyim Ash'ari, satu guru dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada Mbah Saleh Darat. Hingga Mbah Saleh Darat dia menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Jawa karena permintaan daripada Raden Ajeng Kartini. Dia adalah muslimat, hafal Quran, tapi guru-guru sekarang mengenalkan Kartini hanya sekedar harum namanya, Qurannya tidak. Ini perlu diketahui. Bagi pecinta-pecinta sholawat itu harus tahu sejarah, tidak boleh dilupakan, karena termasuk yang mengangkat martabat wanita di Indonesia salah satunya adalah Ibu Raden Ajeng Kartini. Ibu menjadi perempuan
yang emansipasi wanita. Semoga beliau diberi keberkahan oleh Allah, diberi maghfirah oleh Allah, termasuk para pahlawan yang telah gugur memerdekakan bangsa Indonesia. Juga kita sebagai pecinta baginda Rasul juga menjadi orang yang cinta kepada para pahlawan wajib. Apalagi orang ahli sunnah wal jamaah, yang lebih spesifik lagi adalah kaum Nahdlatul Ulama. Indonesia belum merdeka, Nahdlatul Ulama sudah mendidik warga NU untuk mencintai tanah air Republik Indonesia dengan hubbul waton minal iman. 1934 sampai 1935 Indonesia belum merdeka, bahwa Hasbullah sudah menyatakan hubbul waton minal iman. Tentara belum lahir, Pak Tentara, ya. Polisi belum lahir, tapi anak hubbul waton minal iman. Sehingga kalau ada orang yang meragukan kecintaan NU terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, orang yang meragukan yang perlu diragukan ke-Indonesiaannya. Paham ya? Tenang guys, nggak lama nanti Azmi lagi. Ngerimok nyong tapi delenge Azmi. Ya, jangan kan delenge di kemauan loh. Ini bekasoran gitu. Apa ya? Gak apa-apa. Memang harus ada magnet ya. Biasa. Untung sih Azmi dekat dari sini dekat. Saya pernah di sini yang datang sedikit tidak sekarang ini. Ini tak mobilnya. Saya kan sudah kesini 3 kali. Nah, 3 kali ini 3 kali yang banyak karena Azminya ada. Tapi bukan Azmi, tapi insya Allah berkah sholawat. Kalau nggak ada sholawat Azmi kan nggak dipanggil ke sini. Berarti yang hebat Nabi apa Azmi? Ya kan ingat itu berkahnya sholawat Azmi ada di sini. Berkahnya sholawat Azmi jadi terkenal. Sholawat adalah solusi yang akan menyelesaikan segala masalah. Itu sholawat. Tanpa sholawat panjenengan dengan saya tidak ada akan harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kok kita menjadi orang yang senang membaca sholawat? Satu ketika Allah berdialog dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu Allah menyampaikan laulaka ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau baginda Rasulullah SAW, ma khalaqtul aflaq, Allah tidak akan menciptakan apapun. Surga tidak akan diciptakan, dunia tidak akan diciptakan. Semuanya tidak tercipta oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah, tapi karena Allah menciptakan baginda Rasul, maka Allah menciptakan apa-apa yang dibutuhkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka berkah baginda Rasul sehingga ada kita. Kemudian begitu Allah menyampaikan hal seperti itu, baginda Rasul menanyakan, ya Allah, saya diciptakan untuk siapa ya Allah? Kata Allah, untuk saya. Untuk saya. Kamu diciptakan adalah untuk saya. Sehingga Allah memberikan titel yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Baginda Rasul diberi gelar Habibullah. Diciptakannya baginda Rasul oleh Allah, sekaligus dijadikan oleh Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Muhammad, saya untuk siapa ya Muhammad? Kata Allah. Kemudian baginda Rasul menyampaikan, dia tidak bisa menjawab, diam 1000 bahasa. Kemudian Allah menyampaikan, ya Muhammad, saya adalah milik orang yang membacakan sholawat kepada Anda. Maka pembaca sholawat adalah hakikatnya yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kecintaan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah adalah makhluknya Allah yang paling sempurna. Maka di dalam dikatakan dalam riwayat,
akmalan nas khalqan wa khuluqa, sempurna-sempurnanya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kebaikan, dari sisi zat, kejadiannya sempurna, kemudian dari sisi kepribadian dan akhlaknya juga paling sempurna, sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka Mbah Hasyim Asy'ari menyampaikan, siapapun yang menceritakan kekurangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun satu rambut yang dikatakan oleh orang itu Nabi ada kekurangannya, maka orang itu dihukumi kafir, dihukumi murtad. Karena Allah zat yang sempurna menciptakan makhluk yang disempurnakan oleh adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Matahari kalah, rembulan kalah, sinar apapun yang ada di alam dunia ini dikalahkan oleh nurnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, dia sedang, kalau bahasa sini dondong ya, dondong ngerti apa dondong? Dalil. Kemudian domnya itu jatuh, dan pada saat jatuh malam itu belum ada listrik, lampu listir ya, listir itu berarti sindir, itu jatuh. Kemudian datanglah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarum itu bisa ditemukan karena nurnya baginda Rasul itu menyinari lingkungan yang kompleks yang jarum oleh Dewi Aisyah itu jatuh. Ini salah satu. Banyak keistimewaan yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang sempurna. Kesempurnaan cintanya Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan kekurangan pecintanya Rasul. Nah, ini yang harus, makanya kalau orang cinta itu harus bisa menerima segala kekurangannya yang dicintai. Nah, sementara baginda Rasul adalah orang yang tidak punya kekurangan. Bagaimana Allah mewujudkan kecintaannya kepada baginda Rasul? Salah satunya adalah orang yang membaca sholawat. Orang yang membaca sholawat. Kalau ada asmanya baginda Rasul, pecinta Rasul harus membaca Allahumma sholli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai tidak membaca, maka hukumnya bahir, hukumnya medit. Nah, seperti tadi pada saat saya menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka dengan sendirinya panjenengan kalau memang senang kepada baginda Rasul, cinta, iman kepada Allah, maka dengan sendirinya tanpa diperintah Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, ditutup dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini tanda cinta ya. Dan itu perintahnya Allah. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah apapun, Allah tidak melaksanakan. Tapi pada saat Allah memerintahkan orang beriman bersolawat kepada baginda Rasul, Allah memberikan contoh. Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman solawat Gusti Allah maring Kanjeng Nabi beda dengan solawat kita, karena solawatnya Allah adalah memberi. As-salatu wassalamu alaika assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga panjenengan tanpa harus bersolawat pun Allah tetap bersolawat sepanjang masa.
bukan sewaktu tapi sepanjang masa, ila yaumil qiyamah. Allah tetap bersolawat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian malaikat juga bersolawat. Malaikat solawatnya sama dengan kita. Solawat yang pertama ada di alam dunia yang dikeluarkan, diucapkan di surganya Allah adalah solawat yang bunyinya Sallallahu ala Muhammad. Itu yang terkenal dengan solawat Jibril, karena malaikat Jibril bertanya kepada Allah karena ditanya oleh Nabiullah Adam alaihissalam pada saat nikah dengan Ibu Hawa. Mas kawin yang diberikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam kepada istrinya Ibu Hawa adalah membaca Sallallahu ala Muhammad, wakila 3, wakila 7 kali. Kamu mau dikasih mas kawin sholawat? Gak mau ya, yang sholawat sendiri aja bisa. Dulu Nabi Adam nggak tahu sholawat itu seperti apa, apalagi Ibu Hawa. Maka tanya Jibril, sholawatnya kayak apa? Akhirnya Allah menyampaikan Sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawat Jibril. Kemudian terkenal dengan sholawat rahmat. Sholawat rahmat itu kalau muridnya Habib Lutfi itu namanya sholawat rahmat itu mung 40.000. Iya, semajelis mung 40. Iya, mung 40.000. Iya, mung 40.000 itu biasa. Kalau ijazah ke Habib Lutfi dikasih sholawat itu, tapi jamaah karena adanya 40.000 wong ya ping pisan tok. Ya, iya, iya, ya itu kalau itu. Nah kemudian itu sholawat. Maka sholawatnya malaikat sama dengan sholawat kita. Mengapa kita bersolawat? Karena kita butuh rahmatnya Allah. Tanpa sholawat kita tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat dalam arti rahmat yang hakiki, karena Allah itu punya sifat Rahman dan sifat Rahim. Kalau Kiai Tauhid dalam mengajarkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifatnya Allah zat kang paling rahmat kang gede-gede ing dalam dunia. Mulane wong sembayang ya oleh rahmane Allah, sing ora sembayang ya oleh rahmane Allah. Wong kafir ya diuripi dhewe rezeki, wong Islam ya diparingi rezeki diuripi. Sama. Itu dalam hal rahmannya Allah. Tapi kalau orang NU Ar-Rahim, tidak semua orang mendapatkan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rahim diberikan oleh Allah adalah untuk orang-orang yang beriman, yang itu dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil mukminina raufur rahim. Jadi rahim nenggene wong NU diarteni zat kang paling rahmat kang lembut-lembut ing dalem akhirat loko. Berarti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang mukmin dunia akhirat oleh rahimnya Allah, dan rahimnya Allah yang sudah diteteskan oleh Allah hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan tetesan rahimnya Allah, sehingga musuh pun didoakan. Musuh didoakan. Pada saat baginda Rasul setelah kehilangan pamannya Abu Thalib, kehilangan istrinya Dewi Khadijah, dia ke Taif. Di Taif dilempari batu, dikatakan gila dan sebagainya. Kemudian baginda Rasul lari dari kejaran itu. Tidak lari kalau minta pertolongan Allah pasti akan ditolongi. Tapi ini adalah pelajaran. Nabi pun berikhtiar, Nabi pun berusaha. Dia dimarah orang di dalamnya. Jangan. Dia hebat dengan saingan asli, tapi dari tidak punya istri. Apa itu? Dimarah Nabi jadi. Kalau ini sama Azmi ini punya apa tapi ini buat saingan ya. Kayaknya udah terus ngapa berusaha.
Oke Pak Tauhid ya. Aduh. Bapak. Apa nanti? Ya enggak. Ya. Gimana? Ayo menambah foto. Nanti sholawatannya sampai jam 1 ya. Oke, nanti saya pulang dulu. Jadi tekan dikit terus kenapa bilang Haidar kalau doakan ya Habib Haidar berkah. Amin. Awal umur. Istrinya mau melahirkan, semoga anaknya soleh. Soleh belum solehah. Alhamdulillah. Ini nggak juga bisa ngomong. Diteruskan ya. Sudah sampai apa tadi? Toib. Toib. Nah kemudian lari. Dan Nabi belajar masuk ke salah satu perkebunan. Nah di perkebunan di dalam lari dari orang-orang Taif itu sempat baginda Rasul keluar darahnya karena dibandi dengan batu. Nah kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun membawa salamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salamnya Allah tetap untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda malaikat Jibril menyampaikan minta izin untuk orang-orang Taif yang menistakan baginda Rasul akan dihancurkan. Apa jawab baginda Rasul? Jangan Jibril. Bahkan malaikat Jibril itu disuruh untuk mengamini doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan kalau tidak bapaknya nanti anak yang masuk Islam, kalau tidak anaknya nanti cucunya dan seterusnya yang sekarang jadi Madinatul Munawwarah karena doanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena kaumku belum tahu. Maka Nabi pernah mendoakan untuk orang supaya dilaknat oleh Allah. Siapa yang didoakan oleh baginda Rasul? Orang Islam yang memusuhi Islam. Itu kalau tidak diberi hidayah itu didoakan untuk dilaknati. Tapi kalau orang yang tidak tahu Islam seperti orang Taif, belum tahu baginda Rasul, maka didoakannya untuk diberi hidayah oleh Allah. Lah wong Islam kok ngalawan nabine dhewe karo wong jahat kan nggak mungkin. Nah, itu. Makanya orang munafik lebih dalam nerakanya daripada orang kafir. Orang munafik itu lebih dalam nerakanya daripada orang kafir. Karena apa? Yang jahat itu justru orang munafik. Lahirnya Islam tapi batinnya kafir. Kalau orang kafir lahir batin itu sudah kafir. Maka sekarang dengan sholawat semoga menjadi perekat umat Islam. Karena dengan pertemuan yang seperti ini sangat membantu kepada pembangunan manusia seutuhnya. Orang mungkin wong sholawatan gue demo macam-macam. Anane mung lahirna cinta maring Kanjeng Nabi lan kepengen niru akhlakipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta butuh tanggung jawab, cinta butuh konsekuensi, cinta butuh pembuktian. Nek panjenengan cinta kepada baginda Rasul, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita pegang, harus kita wujudkan. Kalau panjenengan cinta kepada Rasul tapi akhlaknya murah bal, kata Habib Haidar, percuma cinta kepada baginda Rasul. Ini konsekuensi. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man ahabba syai'an aksara dzikrah. Sing sapa wong seneng maring sewiji-wiji aksara dzikrah, dia akan selalu ingat kepada yang dicintai. Itu. Wong seneng orang tahu kemutan goroh. Bulane ada aku lagi makan ingat kamu, aku lagi tidur ingat kamu, aku lagi jalan-jalan ingat. Mengapa hanya sih? Wong seneng orang tuh kemutan goroh. Orang cinta kok tidak ingat kepada yang dicintai,
adalah bohong. Maka sholawat ini adalah upaya untuk kita selalu mengingat-ingat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di bulan Dzulhijjah, kata Kiai Tauhid, 10 hari bulan Dzulhijjah adalah afdal min ayamid dunya. Utama-utamanya hari 10 di Dzulhijjah adalah utama-utama hari di alam dunia, yang paling utama. Sehingga sholawatan malam ini beda dengan sholawatan bulan yang lalu. Karena sholawat sekarang, 1 kali sholawat sama saja dengan 1000 kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW sampai tanggal 8. Kemudian tanggal 9-nya Arafah, itu 1 kali sholawat sama saja dengan 10.000 kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu rahmatnya Allah. Apalagi hanya segitu untuk umatnya baginda Rasul bisa lebih dari apa yang dikatakan 10.000. Karena memang betapa Allah mencintai baginda Rasul dan mencintai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita mulia? Hanya karena nyantel jadi umat Kanjeng Nabi. Mengapa kita ada harganya? Karena nyantel dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bukti kecintaan kita kepada sesuatu, kata Aisyah radhiyallahu anha, man ahabba syai'an fa huwa abduh. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia akan siap menjadi hambanya, menjadi pengikut setianya. Apa kata yang dicintai, dia akan nurut karena cinta. Maka bohong kalau kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mencintai orang miskin, cintanya adalah bohong. Pemimpin yang mencintai baginda Rasul tapi tidak mencintai umatnya berarti pemimpin yang bohong. Pemimpin yang mencintai Rasulullah, dia akan mencintai kepada umatnya. Seperti kata Aisyah, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Maka dari itu alhamdulillah saya terima kasih jadi sholawatan di sini. Tidak apa-apa ngomongnya orang sini orang apa, orang diterima ya orang apa. Terus nasi di atas malam ini saya apa? Katanya ibu begini. Ya saya kadang aduh dia mas Taufik pinteran gitu ya nasi dia. Nasi semuanya nasi dengan gitu beda. Nasi api tapi nasi beapes ya. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih nggih, monggo berselawatan lagi. Yang penting gula yang gugunan kewajiban. Saya doakan semoga kita diberi keberkahan oleh Allah, agar kita dengan sholawat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dengan berkahnya sholawat maksiat minggat. Ya, berkah sholawat corona minggat, berkah sholawat wong sing korupsi enggal pecekel enggal dukung syukur jenatene Allahumma. Bapak ya Pak Polisi dari Kota Hubungan Negara luar biasa ya pokoknya kita bismillah. Sholawat adalah untuk kebaikan, sholawat adalah untuk mahabbah, sholawat adalah untuk menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Indonesia lagi sakit ya, Indonesia lagi sakit, berkah sholawat insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkumpulan-perkumpulan ini yang seperti ini yang akan menurunkan rahmatnya Allah, karena semata-mata bukan maksiat. Kita pulang dengan enjoy, kita pulang dengan rasa senang, dan semoga keluarga kita, masyarakat kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemerintah kita diberi pertolongan oleh Allah, pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah, pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah, berkah oleh Allah, rahmatnya Allah, sehingga tujuan untuk mensejahterakan umat bisa tercapai dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkah sholawat maksiat berkah sholawat corona minggat, berkah sholawat nyong karo sampean selamat dunia akhirat. Allahumma sing pada sholawatan sing urung sembayang gue sembayang ya, sholawatan udah sembahyang gue kayak ini pang-pang gue pada teler sholawatan ya. Semoga nggak masuk ke sini. Korban saya, santri saya itu hilang gara-gara ikut itu grup itu. Betul, ada 2 santri hilang sampai ketemunya di Semarang tuh.
Lagi si waras solawatan berapa dia waras. Untung orang waras ketemu di ganjaran ya Gus ya. Itu saja lah ya. Nanti kalau diteruskan malah nggak solawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hajat kita dikabulkan oleh Allah ya Allah. Kita diberi hidayah oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, keluarga kita disejahterakan oleh Allah ya Allah. Pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah, diberi kesejahteraan oleh Allah. Semua maksiat yang ada di Indonesia semoga cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Semangat, semangat. Allahumma sholli wa sallim ala sebelum makhluk kiamat. Coba yang punya HP plus nyalain semuanya. Yang punya HP aja, yang nggak punya nggak usah dipaksain.
Cukup jenazah senyum aja udah bersinar berkilau-berkilau. Coba nyalain semuanya. Yang dari belakang, depan, kanan, atas, bawah, yang digendeng juga nyalain semuanya. Nyalain semuanya. Terus suaranya yang keras. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Lebih keras. Sallallahu alaihi. السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تقيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله
إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت فينا عماد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نور فاق كل نور الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وطيه الأمة تنسى لجنابه المسحود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود عليه توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين وقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتلق الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فأغرق صبح الكمال من النور يعمود وبرز الحمد المحمود وبلال بالتعليم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
وسلام
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa salamatan fid din wa salamatan fid din fil jasadi wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab Allahumma ya Allah. Hari ini kita berkumpul di halaman Masjid Jami'at Al-Istiqomah ya Allah untuk bersolawat kepada kekasih-Mu ya Allah. Berilah kami yang hadir ya Allah, hajatnya dikabulkan ya Allah. Berilah hajat-hajat kami dimudahkan oleh Engkau ya Allah, berkah kekasih-Mu ya Allah. Berilah petunjuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah hidayah pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk melaksanakan tugas yang sangat berat ya Allah. Berilah kemudahan para pemimpin-pemimpin kami, diberi kemudahan oleh Engkau ya Allah, berkat kekasih-Mu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera lahir dan batin, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang datang hari ini, yang kumpul di majelis ini, menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah ya Allah. Ya Allah, jangan sekali-kali kita pulang dari majelis ini kecuali mendapat maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ya Allah. Selamatkan bangsa kami ya Allah. Selamatkan masyarakat kami, masyarakat Indonesia ya Allah. Jauhkan dari mara bahaya. Jadikanlah bangsa kami lebih bisa untuk bersatu, untuk menjaga negara yang sangat kami cintai ini ya Allah. Jadikanlah rakyat-rakyat bangsa ini menjadi rakyat yang makmur, yang sejahtera, yang beriman kepada Engkau ya Allah. Jauhkan dari mara bahaya dan kemaksiatan. Selamatkan generasi kami ya Allah yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Jauhkan dari narkoba ya Allah. Generasi kami jauhkan dari narkoba ya Allah. Jauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk ya Allah. Jauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, karena generasi kami, generasi muda yang akan memegang satu ketika kepemimpinan bangsa ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal badila badil inabah. Allahumma ansurna ya Allah wa anta khairun nasirin, waftah lana ya Allah wa anta khairul fatihin, warzuqna ya Allah
Allah wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jazallahu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna khairan. Jazallahu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna ma huwa ahluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi niyatil qabul bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mirip Gus Asmi. Semoga kita seneng bagel moko. Iya. Iya. Dari pacar. Moko. Papanya. Palingnya video kan. Iya. Terima kasih sekian dari kami. Salat
terutama HP tetap berhati-hati untuk waspada terhadap handphone. Apa ini kan. Hadirin mulai Alhamdulillah hari ini acara telah kita lalui bersama di dalam acara yang terakhir waktu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kita bersama-sama. Al-Fatihah. Dari kami Kusikan kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sekali lagi dihimbau dari panitia untuk lebih hati-hati untuk bawaan handphone atau HP ya, untuk agar hati-hati. Pelan-pelan. Pantaran Neng. Selalu dihimbau untuk bawaan terutama HP, hati-hati di jalan, apalagi berdesak-desakan seperti ini. Hati-hati dengan HP-nya, hati-hati dengan HP-nya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Telah ditemukan tas pinggang, nanti dihubungi panitia.
Joko Tengkir. Masih tetap dihimbau untuk barang bawaan yang utama HP, hati-hati dengan HP-nya. Apalagi berjumpa-jumpa seperti ini, Gi. Hati-hati dengan barang bawaan terutama HP, dompet, Gi. Pacare direbut wong. Iki kayak mumpuni ke? Kopong, bayar kopong. Pacare ya. Pacare ya. Pacare. Kasih jalan ya orang tua, kasih jalan orang tua. Tak henti-hentinya dari panitia menghimbau untuk menjaga barang bawaan terutama HP, dompet. Mudah-mudahan tidak ada terjadi yang tidak diinginkan. Ini telah ditemukan tas pinggang ya, tas pinggang berwarna hitam. Dalamnya itu ada power bank, terus ada masker. Nanti ke sumber suara kalau yang punya. Ada tasbih. Ya silakan, selamat jalan, semoga sampai tujuan. Amin. Untuk semua rekan-rekan panitia nanti digarap di panggung kumpul gini. Ini telah dicari istri seseorang bernama Diana Siska. Dicari istri seseorang ini, suaminya mencari bernama Diana Siska. Belakang kamu nggak bisa ya? Karena sudah mengajar tidak ada komunikasi dengan suaminya. Istri